Dan ini merupakan pertemuan terakhir. Insyaallah waktu asar nanti kita pakai atau gunakan untuk pembahasan usul fikih bagian yang kedua. Nah, kita baca bareng dulu dari awal sampai akhir matan Mandumatu Al-Baikuniyah. Abda'u bil hamdi musalliyan ala baca Muhammadin khairin nabi ursila wa dhi min aqsamil hadisi iddah wa kullu wahidin ata wa haddah awwaluha as-sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu la kas-sahih ishtaharat wa kullu ma an rutbatil husni qasur fahuwa ad-dha'ifu wa huwa aqsaman kathur wa ma udifa lin nabiyil marfu'u wa ma li tabi'in huwal maqtu'u wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hatta al mustafa wa lam yabin wa ma bi sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil musalsalun kul ma ala wasfin ata mislu ama wallahi amba'anil fata kadzaka qad haddasanihi qaima aw ba'da an haddasani tabassama azizu marwisnaini aw salasa masyhuru marwi fawqa ma salasa mu'an anun ka an sa'idin an karam wa mubhamun ma fihi rawi lam yusam wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa didduhu dzakal ladzi qad nazala wa ma adaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fahuwa mawqufun zukin wa mursalun min sahabiyyu saqat wa kul gharibu ma rawa rawin faqat wa kullu ma lam yattasil bihali isnaduhu munqati'ul awsali wal mu'dalu saqitu min husnani wa ma ata mudallasan naw'ani al awwalul isqatu li syekhi wa an yang kula amman fawqahu bi anwa'an wasani la yusqituhu lakin yasif
awsafahu bima bihi la yan'arif wa ma yukhalif thiqatun fihi al-mala fasyadhu wal maqlubu kismani tala ibdalu rawin ma bi rawin kismu wa qalbu isnadi li matni qismu wal fardu ma qayyatahu bi siqati au jam'in au qasrin ala riwayati wa ma bi illatin ghamudin au khafa mu'allalun indahum qad urifa wa dhuhtila fi sanadin au matni mutaribun inda uhailil fanni wal mudrajatu fil hadisi ma atat min ba'di alfadhir ruwati tasalat wa ma rawa kullu qarinin an akhi mudabbajun fa'rifu haqqan wantakhi muttafiqun lafdan wa khatta muttafiq wa didduhu fima dzakarna al-muftarik mutalifun muttafiqul khatti faqat wa didduhu mukhtalifun fakhshal ghalat wal munkarul fardu bihi rawin goda ta'diluhu la yahmilu tafarruda matrukuhu mawahidun bihin farat wa jama'u li da'fihi fahuwa karat wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u alan nabiyyi fadzalikal mawdu'u wa qad atatkal jauharil maknuni sammaituha mandhumatal baikuni faqad salasina bi arba'in atat abyatuha summa bi khairin khutimat. Nah, sekarang kita jelaskan tentang istilah berikutnya adalah mudraj. Mudraj, mudraju. Mudraj ini secara bahasa adalah sesuatu yang dimasukkan. Udkhil. Sesuatu yang dimasukkan. Secara istilah, mudraj ini adalah idkhalu syai', memasukkan sesuatu idkhalu syai' fi matan al-hadis ma laysa minhu
mudraj adalah memasukkan sesuatu ke dalam hadis apa yang bukan darinya. Ini banyak sekali di dalam hadis Rasulullah tanpa disengaja seorang rawi memasukkannya, enggak sengaja. Contoh, ada seorang ahlul hadis menyampaikan hadis Rasulullah, tapi diam sebentar, kemudian ngomong pembahasan yang lain. Rawi-rawi pelajar penuntut ilmu ini menyangka apa yang disampaikan tadi itu bagian dari hadis. Contoh di dalam hadis Rasulullah, kata Abu Hurairah, asbigil wudu, sempurnakanlah wudu kalian. Wailul lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit yang tidak terbasuh air ketika wudu. Nah, kalimat yang pertama asbigil wudu ini perkataan Abu Hurairah. Kalimat yang kedua ini perkataan Rasulullah. Maka apa ini idraj. Seandainya dipisahkan menggunakan seperti ini, pasal pemisah, berarti dia bukan bagian dari dari hadis itu. Contoh lagi dalam hadis Imam Bukhari, takala sahabat mengatakan wa huwa yatahannas, yaitu takala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersemedi di Gua Hira. Rawi tersebut menyebutkan wa huwa yatahannas. Datang Az-Zuhri menjelaskan yatahannas wa huwa yata'abbadu, dia beribadah. Seakan-akan wa huwa yata'abbadu ini adalah lafaz dari hadis. Padahal ini adalah perkataan seorang tabi'ut tabi'in yang bernama Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim. Seperti lagi contoh hadis Abu Hurairah, tatkala Rasulullah menyebutkan bahwasanya nanti pada hari kiamat seseorang itu dibangkitkan qurran muhajjalina min athari wudu. Seorang itu dibangkitkan dengan cahaya dari bekas anggota wudunya, kaki dan tangannya bercahaya. Kemudian dilanjutkan oleh Abu Hurairah, faman istata'a minkum falyaf'al. Barang siapa yang mampu memanjangkan anggota basuhan wudunya, maka hendaklah melakukannya. Kalimat falyaf'al, lakukanlah, ini dari Abu Hurairah, bukan dari dari Rasulullah. Jadi memanjangkan ini dari kaki sampai ke paha, dipanjangkan. Padahal batasannya sampai mata kaki saya. Jadi ini idraj. Kalau tidak dijelaskan mudraj ini, dia dhaif, menjadi dhaif. Kalau tidak dijelaskan, harus dijelaskan, ini perkataan Abu Hurairah, ini perkataan orang lain, bukan perkataan Rasulullah. Kenapa demikian diketahui? Karena para ulama ahlul hadis mengetahui mana lafaz Rasulullah, mana lafaz orang lain. Itu paling diketahui oleh ahlul hadis. Nggak boleh sembarangan. Karena perkataan Rasulullah punya aura tersendiri. Karena dia adalah wahyu. Sebagaimana dalam surah An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi Muhammad itu tidaklah berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, kita lanjutkan. Wa ma rawa kullu qarinin an akhi mudabbajun fa'rifu haqqan wa tahi. Istilah hadis yang berikutnya adalah al-mudabbaj. Al-mudabbaj. Al-mudabbaju. Mudabbaj ini adalah riwayatul aqrani. Riwayatan anil akhar. Mudabbaj adalah hadis
yang diriwayatkan dari sesama teman dekat, dari sahabat ke sahabat. Contoh seperti ini, Abu Hurairah meriwayatkan dari Aisyah. Aisyah meriwayatkan dari Abu Hurairah. Seperti itu. Contohnya antum sama-sama penuntut ilmu. Antum mungkin nggak dengarkan suatu hadis, ada teman di sini nggak dengarkan, dia meriwayatkan dari temannya meriwayatkan lagi dari temannya yang lain. Ini namanya mudabbaj. Periwayatan sahabat, teman antara yang lainnya. Paham? Seperti Az-Zuhri meriwayatkan dari temannya mungkin Ma'mar, atau seperti Imam Malik meriwayatkan dari Imam Ahmad, Imam Ahmad meriwayatkan dari Imam Syafi'i. Ini sama apa? Sama-sama teman. Sama-sama teman menuntut ilmu. Maka periwayatan teman ke teman ini disebut dengan apa? Mudabbaj. Riwayatan dari teman ke teman ini namanya apa? Mudabbaj. Oleh karena itu muallif menyebutkan di sini hadis yang diriwayatkan oleh setiap teman dari saudaranya, temannya yang lain. Nah, kita lanjutkan. Sekarang istilah berikutnya, istilah hadis muttafikun sama muftarikun. Kalau muttafik sama muftarik ini bukan berkaitan dengan hadis, tapi berkaitannya dengan rawi. Ya, berkaitan dengan rawi hadis. Kalau muttafik, kita kasih gambaran seperti ini. Kalau muttafik adalah ittifaku asma'ihi wa abaihi mukhtalifah asyaksi. Muttafik maksudnya adalah sama nama dan bapaknya, tapi berbeda orangnya. Contoh seperti ini. Umar bin Khattab. Tahu ini namanya Umar bin Khattab, siapa orangnya ini? Sahabat Rasulullah, Umar bin Khattab. Paham? Nah, dalam rawi-rawi hadis yang namanya Umar bin Khattab ini ada 6 orang. Umar bin Khattab. Nama dia sama, nama bapaknya sama. Nah, ini namanya apa? Muttafik. Nama dia dan nama bapaknya sama, tapi orangnya yang berbeda. Contoh yang lain lagi, Abdullah bin Umar. Ini banyak sekali dalam rawi-rawi hadis yang bernama Abdullah bin Umar. Nama dia sama, nama bapaknya sama. Kadang orang Arab nyetel, dia buat setelan. Kalau mau anak saya nanti, cucu saya namanya Khalid bin Walid, karena terkagum dengan Khalid bin Walid, dia setel dulu. Anak saya nanti namanya Walid. Paham? Nanti kalau ada cucu saya laki-laki namanya Khalid, jadinya apa? Khalid bin Walid. Nah, gitu. Kalau ada nama yang dia senangi, mungkin Muhammad bin Muslim. Dia setel ini. Kalau ada anak saya, maka saya kasih dulu Muslim. Kalau ada nama cucu saya suruh anak saya itu kasih. Cucu itu namanya Muhammad. Jadi Muhammad bin Muslim. Nah, seperti itu. Untuk apa? Mengagumkan seseorang. Jadi ini apa? Dia namanya sama, nama bapaknya juga sama, cuma orangnya berbeda. Paham? Ini banyak ditemukan. Faedah mengetahui hal ini,
Agar kita apa? Agar kita membedakan, oh ternyata ini bukan orang. Ini beda orang, namanya saja yang sama. Paham? Apalagi nama Muhammad. Oh, banyak sekali nama Muhammad itu. Muhammad bin siapa gitu, taruhlah bin Ibrahim. Ibrahim. Ini banyak sekali ditemukan Muhammad bin Ibrahim, ada berapa orang? Namanya sama, nama bapaknya sama, orangnya berbeda. Ada pula yang sama sampai kakek, ada yang sama sampai buyut. Kadang kayak gitu. Muhammad bin Ibrahim bin Alqamah bin ini, nanti yang lain juga kayak gitu. Muhammad bin Ibrahim bin Alqamah. Nama dia sama, nama bapak sama, nama kakek sama. Tapi kita di Indonesia jarang memperhatikan kayak gitu ya. Pokoknya sembarang aja ya pokoknya. Asal-asalan aja. Ya namanya Pren, Rudi, apa macam-macam lah namanya. Tanpa memperhatikan. Joko. Nah kalau muftarik ya namanya beda, nama bapaknya beda, orangnya pun berbeda. Contohnya Muhammad bin Ahmad. Ini orangnya satu. Ada lagi namanya Ahmad bin Muhammad. Nih. Orangnya juga lain. Ini namanya apa? Muftarik. Nama dia beda, nama bapaknya pun beda. Meskipun terbalik kayak gini. Jadi ya berbeda, nama berbeda orang ataupun sama bapaknya juga berbeda. Nah, sudah kita hapus ini. Yang berikutnya adalah mu'talif. Mu'talifun. Mu'talifun sama mukhtalifun. Mukhtalifun. Mu'talifun sama mukhtalifun. Ini juga dua hal ini berkaitan dengan rawi, tidak berkaitan dengan hadis. Berkaitan dengan apa? Rawi. Kalau mu'talif ini ittifaqul khatti. Ittifaqu al-khatti. Khatti wa ikhtilafun nutqi. Wa ikhtilafun nutqi. Jadi sama dari sisi penulisan beda orang, tapi beda penyebutan. Contoh ada nama orang Umair. Ini, lihat ini. Ada ain, ada mim, ada ya, ada ro. Orangnya berbeda. Cuma ini beda sama penulisan, tapi pengucapan beda. Satu Umair, satu Amir. Nah, nih. Paham? Sama penulisannya, tapi beda pengucapannya. Ada nama orang Bashir. Ada namanya Busyair. Nih. Coba lihat. Penulisannya sama, ba shin ya ro, cuma beda bacanya. Ada namanya Bashir, ada namanya Busyair. Orangnya pun berbeda. Penulisan namanya sama, tapi pengucapannya yang berbeda. Nah, kalau mukhtalif ini ya beda tulisan, beda bacaan juga. Contoh, Hibban
sama Hayyan. Nih, Hayyan. Dua orang yang memiliki nama berbeda, beda penulisan, beda juga pengucapan. Hibban dengan Hayyan. Hibban dengan Hayyan. Beda penulisan, beda juga pengucapan. Ini namanya apa? Mukhtalif. Sudah? Kita hapus ini. Nah. Yang berikutnya, istilah hadis berikutnya adalah matruk sama mungkar. Ini berkaitan dengan hadis. Berkaitan dengan hadis. Yang pertama matrukuhu. Mungkar dulu ya. Munkar. Munkar ini secara bahasa maksudnya diingkari. Diingkari. Kalau matruk itu ditinggalkan. Munkar sama matruk. Satu diingkari, satu ditinggalkan. Kedua-duanya ini doif. Tidak diterima. Kalau ulama hadis mengatakan hadis ini mungkar, hadis ini matruk, dia tidak bisa diamalkan. Nah, apa yang menyebabkan dia mungkar dan apa yang menyebabkan matruk akan disebutkan tarifnya, kata muallif, wal munkarul fardu bihi rawin goda ta'diluhu la yahmilu tafarruda. Hadis mungkar adalah infiradu rawi dhahara fiskuhu hadis mungkar adalah menyendirinya seorang rawi dalam meriwayatkan hadis sementara rawi tersebut nampak kefasikannya. Mungkin dia peminum khamar, mungkin dia pezina, mungkin dia tukang copet. Nah, kalau nampak periwayatannya seperti ini, rawi ini hadis yang dia riwayatkan tidak diterima, mungkar. Paham? Berarti rawi tersebut apa? Dia dhahara fiskuhu, nampak kefasikannya. Infirad menyendirinya, infiradu rawi dhahara fiskuhu. Tapi kalau dia bareng dengan yang lain, maka diterima periwayatannya. Contoh, ini ada mungkin seorang penuntut ilmu, ya namanya manusia ya, nggak maksum, nggak terjaga dari kesalahan, dia rajin belajar menuntut ilmu hadis. Teman-temannya Masya Allah. Tapi suatu saat dia ketemu cewek, dia langsung pelukin cewek tersebut, rawi ini. Berarti apa? Ada yang lihat, nggak benar ini. Nggak benar. Kalau dia meriwayatkan sendiri suatu hadis, tanpa teman-temannya yang lain yang baik-baik ini nggak meriwayatkan, maka hadisnya ditolak. Tapi kalau dia meriwayatkan bareng dengan teman-temannya yang baik, maka diterima. Paham? Ini kalau mungkar. Maka diterima apa? Periwayatan hadisnya.
Atau definisi yang lain. Definisi yang lain disebutkan bahwasanya fihi, di dalam hadis, fi sanad dalam sanad, fihi terdapat rawin muttahimun bil kadhib. Hadis mungkar adalah adanya seorang rawi di dalam sanad hadis, dia dituduh berdusta. Kenapa? Karena dia sering berdusta dengan orang lain, ngomong dusta dia. Tapi dia nggak berdusta atas nama Rasulullah. Paham? Maka apa? Ini muttahimun bil kadhib. Jangan-jangan dia nanti berdusta ini atas nama hadis. Maka hadisnya apa? Mungkar, ditolak, tidak diterima. Sekali saja dia berdusta dengan orang lain, contoh dia main-main berdusta ini, didengar sama orang, wah, seumur-umur dia nggak pernah lagi diterima periwayatannya. Maka sangat terjaga. Ya, dusta ini sangat apa? Sangat diperhatikan. Sama ayam saja dia berdusta, maka ditolak juga hadisnya. Contoh dia manggil ayam, cek, padahal nggak ada sesuatu di tangannya, maka dia apa? Berdusta. Ya, dia membohongi ayam ini. Maka jangan-jangan nanti dia apa? Mendustakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis matruk, infirad infiradu rawi ad-dhaif. Infiradur rawi dhaif, yaitu menyendirinya seorang rawi yang dhaif dalam meriwayatkan hadis. Infiradur rawi ad-dhaif. Menyendirinya seorang rawi yang dhaif dalam meriwayatkan hadis. Nah, bedanya apa kalau yang di sini dengan yang di sini? Kalau yang di sini masalah adalah, kalau yang di sini masalah dobat. Mungkin hafalannya lemah, banyak salah-salahnya, nyampaikan hadis terbalik-balik. Paham? Kadang lupa ini, kadang lupa itu, maka apa? Dia dianggap dhaif. Maka tak kala dia menyendiri atau bareng dengan yang lain, hadisnya ini tidak diterima. Paham? Ini bedanya matruk dengan mungkar. Kalau mungkar, kalau dia bareng dengan yang lain dalam meriwayatkan hadis, maka dia masih diterima. Kalau dhaif ini sendiri atau bareng, dia nggak diterima. Sering terbalik-balik, sering ini dikedepankan, ini dibelakangkan, kadang rawi ini ditaruh ke sini, macam-macam. Maka apa? Dia ditolak periwayatan hadisnya. Dah? Jadi bedanya itu mungkar dengan matruk. Matrukun. Kemudian istilah hadis yang terakhir adalah maudhu. Maudhu ini yang paling buruk, yang paling jelek. Kenapa? Karena rawi tersebut berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh dia membuat hadis, barang siapa yang mencoblos aku, maka dia akan masuk surga. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa rawinya? Rawinya Abu Hurairah. Di mana kitabnya? Kitabnya ada di dalam Sahih Bukhari. Cari sendiri. Nah, gitu. Maka ini apa? Berdosa atas nama Rasulullah. Contoh lagi, dia penjual Salome, mau laris Salomenya.
Barang siapa yang makan salome 2 kali 3 kali, maka dijamin masuk surga. Nah, ini namanya hadis apa? Maudhu. Maudhu secara bahasa adalah diletakkan. Al-maudhu. Maudhu'u. Secara bahasa maknanya adalah al-maudhu diletakkan. Secara istilah adalah al-hadis, hadisu, al-makdzub yang didustakan, al-masnu yang dibuat-buat, al-mansub yang disandarkan kepada Nabi, al-mansubu ilan Nabi yang disandarkan kepada Nabi. Nah ini, kalau dia buat-buat hadis tapi nggak menyebut nama Rasulullah, berarti bukan maudhu. Contoh, barang siapa yang berjualan ini maka dia akan masuk surga. Tapi dia nggak mengatakan ini hadis Rasulullah, maka ini apa? Bukan maudhu. Maudhu kalau disandarkan ini adalah hadis Rasulullah. Paham? Disebutkan dalam suatu hadis bahwasanya kalau kalian berdusta atas nama orang lain, itu tidak sama dengan berdusta atas namaku. Paham? Kenapa? Karena kalau kamu berdusta atas namaku, itu akan mungkin jutaan atau miliaran kaum muslimin akan mengamalkannya. Contoh saja tentang hadis salome. Maka apa? Orang berlomba-lomba akan makan salome, jutaan orang akan makan salome. Kenapa? Karena ada keutamaan di situ. Siapa yang memberitahukannya? Orang yang paling mulia di muka bumi ini. Nah, ini luar biasa. Kata Rasulullah, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah mengambil tempat duduknya di neraka. Lihat? Silahkan. Ya, sudah ada kursinya, bukan di DPR, tapi apa? Langsung di neraka. Kalau dia berani berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini atas nama agama. Nah, ini istilah hadis yang terakhir yang terdapat dalam kitab ini. Kita jelaskan lagi kemudian ya bait terakhirnya. Waqad atat kal jauharil maknuni. Syair ini, manduma ini datang seperti mutiara yang tersimpan. Pernah lihat mutiara ya? Mutiara itu kan tersimpan dalam kerang. Dia kecil tapi bermanfaat. Dia kecil tapi berharga. Ya, dia kecil tapi berharga, dicari-cari orang. Maka muallif mau meminjam kata mutiara untuk kitabnya ini. Semoga yang kecil ini bermanfaat bagi orang lain, dicari-cari oleh orang lain dan berfaedah bagi orang lain. Ini namanya dalam ilmu balago apa? Isti'aroh, meminjam kata untuk tujuan yang baik. Dia mau menyamakan apa? Kitabnya yang kecil ini hanya 1 lembar saja, itu seperti mutiara yang tersimpan, yang dicari-cari, yang memiliki harga yang tinggi. Meskipun dia bentuknya kecil, mengalahkan harga batu yang banyak, yang besar. Samaituha mandumatal baikuni, aku namakan manduma baikuni, ini asal tempatnya dia. Fauqas salasi nabi arba'in atat, jadi jumlah bait syairnya ada 34. Khutimat bi khairin, kemudian ditutup dengan kebaikan. Naam, semoga bermanfaat apa yang bisa disampaikan. Insyaallah dalam pertemuan berikutnya kita akan membahas lagi. Kalau dipertemukan lagi. Ada yang mau ditanyakan ini? Maudhu. Gimana caranya kita itu nggak berdusta atas Nabi, sedangkan mungkin ada beberapa saudara atau teman menanyakan ketika kita memberitahu bahwa ini hukum ini, mereka menanya ini dalilnya, sedangkan kita nggak tahu bahwa hadis itu sahih apa enggak. Kita cuma tahu dari guru yang kita percaya gitu. Tapi kita mengatakan kalau Rasulullah bersabda ini apakah itu masuk
Nah, kalau antum yakin itu hadis sahihnya, cuma antum baca terjemahannya, maka ini bukan maudhu. Tapi antum percayakan guru tersebut, Masya Allah menyampaikan hadis, semua yang disampaikan adalah hadis-hadis sahih, maka antum mutanakil, maksudnya menukil saja, bukan antum yang buat sendiri. Kalau antum buat sendiri, ini namanya maudhu. Paham? Kalau antum menukil dari orang lain, yang taruhlah dia yang membuat, paham? Dia yang membuat, maka antum bukan disebut dengan hadis maudhu, menyampaikan hadis maudhu, karena antum bukan antum yang membuat. Tapi kalau antum memang sengaja, karena memang sama-sama mendukung, sama-sama kompromi gitu, barulah antum dikategorikan. Kalau antum nggak tahu, ini tidak ada hukum bagi antum. Dan yang lain? Kalau misalnya ini hadis mungkar, itu ketahuan hadisnya ketika dia sudah meninggal. Sudah meninggal. Rawi dihukumi mungkar dari mungkar atau? Nah, sebelum meninggal atau sesudah meninggal, kalau sekiranya dia ketahuan keburukannya, maka periwayatannya tidak diterima. Contohnya dia pernah sekali berdusta nih. Ketahuannya ketika sudah meninggal puluhan tahun baru ketahuan ternyata si fulan itu maudhu, dia suka membuat-buat hadis. Maka dicari dalam lembaran-lembaran kitab hadis, kalau dia ada namanya dicoret. Ada namanya dalam rentetan sanad, semua dihilangkan. Meskipun 5 dalam sanad tersebut ada orang yang siko, dia ada 1 muncul di situ, selesai. Karena penyebab ada ilah, penyakit ini. Seperti layaknya badan, kita mungkin tangan sehat, mata sehat, tapi kalau hidung lagi flu semuanya akan merasakan sakit. Nah, ada yang lain? Nah, kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.